شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di serial Ramadan, serial yang membahas seputar tema-tema Ramadan yang insya Allah akan hadir setiap hari di bulan Ramadan, yang hanya tayang di channel YouTube Surabaya Mengaji. Kali ini kita bersama guru kita Ustadz Muhammad Syaputra Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Baik Ustadz. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan kita Ustadz, bahwa di penghujung akhir Ramadan itu menjelang Lebaran itu banyak di kalangan kita pulang ke kampung halamannya masing-masing untuk menemui sanak keluarganya, yang mana itu kita biasa sebut dengan mudik Lebaran Ustadz. Itu kebiasaan itu ketika kita lakukan sehingga menjadi sesuatu yang berkah itu bagaimana Ustadz? Iya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ada sebuah kebiasaan kaum muslimin di negeri kita, manakala sudah menjelang Idul Fitri ya, mereka kemudian melakukan perjalanan ke rumah sanak keluarga mereka atau pulang ke kampung halaman, atau yang sering kita sebut dengan istilah mudik. Ini adalah sebuah kebiasaan yang baik insyaallah ya, kebiasaan yang baik karena mengandung nilai silaturahim ya. Ada nilai silaturahim, dan Nabi SAW pernah menunjukkan tentang keutamaan silaturahim ini ya, idza arada an yunsha'alahu fi athari wa yubsatalahu fi rizqihi falyasil rahimah. Di antara keutamaan silaturahim itu, selain dia mendapat pahala yang besar di sisi Allah, maka yang kedua dia akan mendapatkan keutamaan seperti yang disabdakan Nabi SAW. Apabila seseorang itu ingin untuk dipanjangkan umurnya dan diberikan keluasan rezeki untuknya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim ya. Nah, agar supaya perjalanan mudiknya ini benar-benar bernilai silaturahim, kemudian mendatangkan kebaikan pahala yang banyak, maka tentu ada poin-poin penting yang harus diperhatikan ya. Yang pertama mungkin ya, bagi orang yang akan mudik ini, dia hendaklah istikharah terlebih dahulu ya. Istikharah, dia minta petunjuk kepada Allah kapan waktu yang tepat untuk dia pulang ya. Karena istikharah ini diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat dalam semua hal ya. Jadi disunnahkan untuk kita beristikharah dalam semua perkara. Sebagaimana dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah dinyatakan, karena Rasulullah SAW yu'allimu ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimu surata minal Qur'an. Adalah Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada para sahabatnya istikharah, salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah fil umuri kulliha, dalam semua perkara-perkaranya. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan salah satu surat di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kemudian sebelum dia melakukan perjalanan, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah ya. Kemudian banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, dan mungkin bisa meminta maaf kepada tetangga atau kawan-kawan yang ada di perantauan atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena bisa jadi ketika dia pulang ya, dalam perjalanan mungkin Allah takdirkan dia tidak akan bisa kembali lagi ya, sehingga ketika dia telah menyelesaikan urusan-urusan dia dengan orang-orang di sekitarnya yang dia tinggalkan, maka yang seperti ini tidak akan menjadi tanggungan nantinya ketika dia seandainya tidak bisa kembali. Nah, kemudian selanjutnya termasuk dalam hal ini juga kalau dia memiliki sesuatu yang menjadi tanggungannya ya, entah hutang atau pekerjaan atau apapun, hendaklah dia selesaikan dulu. Itu yang lebih baik gitu ya. Dia selesaikan dahulu, setelah itu dia bisa melakukan mudik atau pulang kampung ini. Karena khawatirnya kalau dia sudah pulang kampung, nanti ada sesuatu hal yang dia tidak bisa kembali, maka yang seperti ini akan menenangkan dia karena semua tanggungannya telah selesai. Kemudian dalam melakukan perjalanan, hendaklah dia tidak sendirian ya. Ini sangat dianjurkan untuk dia bersama beberapa orang ya, paling tidak 3 orang lah ya, dalam perjalanan dia pulang nantinya. Karena Nabi SAW menjelaskan ya, ar-raqibu syaitanun, orang yang sendirian dalam bepergian jauh itu adalah syaitan. Maksudnya adalah akan mudah diganggu oleh syaitan.
Warakibani syaitanani, dan 2 orang itu 2 syaitan. Maksudnya 2 orang pun masih belum mencukupi gitu ya, untuk bisa melawan gangguan syaitan. Wathalathatu rakbun, dan 3 orang atau lebih ya dalam perjalanan jauh itu akan bisa disebut dengan rombongan musafir. Artinya dengan 3 orang atau lebih maka akan memudahkan dia untuk melakukan perjalanan sampai ke tempat tujuan tanpa ada gangguan keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini bukan sebuah kewajiban ya, tapi kalau memang mampu dia untuk melakukan safarnya itu dengan berombongan, maka ini lebih baik. Kemudian yang berikutnya, kalau dia melakukan perjalanan jauh ini dalam keadaan bersama rombongan, maka hendaklah ada salah satu di antara rombongan itu yang menjadi pemimpin safarnya, ya, yang memberikan arahan kepada rombongannya untuk melakukan perjalanan jauh tersebut. Karena ini sunnah dalam kita melakukan perjalanan jauh bersama rombongan yang lebih dari 2 orang ya, 3 orang atau lebih. Sebagaimana Nabi mengatakan, idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Jika ada 3 orang keluar untuk melakukan safar perjalanan jauh, maka hendaklah dia mengangkat salah satu dari 3 orang tersebut untuk menjadi pemimpin safarnya. Kemudian juga ketika safar atau mudik, hendaklah dia memilih hari yang terbaik, dan ini yang disunahkan Nabi SAW adalah hari Kamis. Kalau bisa dia keluar pada hari Kamis, ya, sebagaimana yang dilakukan Rasul SAW ketika beliau itu melakukan safar, beliau itu selalu memilih hari Kamis untuk keluar dari rumah. Ya, sebagaimana riwayat dari Ka'ab bin Malik, beliau menyatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar pada hari Kamis untuk berangkat perang Tabuk. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai untuk keluar dari rumah melakukan perjalanan jauh itu pada hari Kamis ya. Kemudian juga waktu ketika keluar dari rumah untuk melakukan perjalanan jauh ini bisa dilakukan di pagi hari ya, di awal-awal hari ya, ketika setelah sholat subuh misalnya berangkat, itu adalah waktu yang baik. Karena Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di awal waktu paginya, yaitu di waktu subuh atau setelah subuh. Jadi ada kebaikan, ada keberkahan di waktu tersebut jika kita melakukan aktivitas yang baik. Dan mudik, safar untuk silaturahim adalah satu aktivitas yang baik. Namun juga bisa kita memilih waktu, yaitu di malam hari. Dan ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW mengatakan, alaikum biddul jati fa innal arda tutwa bil lail. Nabi pernah mengatakan, hendaklah kalian itu jika melakukan safar perjalanan jauh, maka hendaklah kalian melaksanakannya di malam hari ya. Karena di malam hari itu bumi ini dilipat oleh Allah SWT. Ya wallahu alam apa maksud dilipat, tapi yang jelas dengan seseorang melakukan perjalanan jauh di malam hari itu akan lebih baik, akan lebih mempercepat perjalanannya. Ya mungkin bisa saja dilipat benar oleh Allah SWT. Atau mungkin saja maksudnya di sini adalah kalimat kiasan yang menunjukkan bahwa di malam hari itu aktivitas manusia sedikit, sehingga jalan yang dilalui oleh manusia ini lebih longgar gitu kan, lebih lancar dan tidak banyak kemacetan atau semacamnya, sehingga lebih mempercepat perjalanan. Kemudian juga ada sebuah sunnah, kalau seseorang itu keluar dari rumahnya hendak melakukan pergian jauh, maka disunahkan untuk dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat di rumahnya sebelum dia berangkat. Ya sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, idza kharajta min manzilika fashalli rak'ataini yamna'anika min makhrajis su. Jika engkau keluar dari rumahmu, maka hendaklah kau melakukan sholat 2 rakaat yang akan mencegah kamu untuk atau dari keluar melalui tempat yang jelek ya, atau dikhawatirkan nanti akan menimpa kejelekan di luar sehingga dia diselamatkan oleh Allah karena sebab sholat sunnah 2 rakaatnya. Wa idza dakhalta ila manzilika fashalli rak'ataini yamna'anika min madkhalis su. Dan jika engkau masuk ke rumahmu, maka hendaklah engkau melakukan sholat sunnah 2 rakaat
yang akan menghalangimu dari tempat masuk yang buruk atau kejelekan yang masuk ke dalam rumahmu. Ya, kemudian yang berikutnya dia berpamitan kalau memang ada keluarga atau orang-orang yang menjadi kerabatnya yang dia tinggalkan, hendaklah dia berpamitan, ya, minta maaf kepada mereka, minta doanya supaya perjalanannya itu lancar, tidak ada kendala. Dan disunahkan, ya, bagi orang yang ditinggal oleh orang yang safar ini untuk mengucapkan astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatan terakhirmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan musafir mengatakan astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku menitipkan kalian pada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya. Setelah itu dia keluar rumah sambil berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dia mengendarai kendaraan, dia baca, ya, doa-doa di kendaraan sambil terus dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya, dan sambil banyak berdoa, karena salah satu keadaan di mana doa itu dikabulkan oleh Allah adalah doaul musafir. Doanya orang yang melakukan perjalanan jauh. Wallahu a'lam bishawab. Dengan poin-poin ini jika diperhatikan dan dilaksanakan, fa insyaallah perjalanannya akan menjadi perjalanan yang baik dan penuh keberkahan. Masya Allah. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Jangan lupakan adab-adab ketika safar, sehingga kita ketika hendak berpulang ke kampung halaman kita masing-masing mendapat keberkahan yang banyak kebaikan di dalamnya. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Tetap stay tune bagi rekan-rekan sekalian di channel YouTube Surabaya Mengaji. Jangan lupa tonton terus serial Ramadan di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas